Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadan dengan nomor stambuk F221-18-199. Di sini saya akan mempresentasikan tugas MIT Perkembangan Arsitektur 2. Dengan itu, saya mengambil materi dari materi tugas 1 yaitu Sejarah Perkembangan Arsitektur Modern. Ya, kita mulai. Sejarah perkembangan arsitektur. Arsitektur adalah bagian dari kebudayaan manusia, dan ia merupakan ungkapan fisik dan peninggalan budaya dari suatu masyarakat dalam batasan tempat dan waktu tertentu. Dari dahulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang, arsitektur akan selalu berkembang dalam bentuk semakin kompleks. Sejalan dengan perkembangan peradaban dan budaya termasuk ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan kebudayaan manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara perkembangan arsitektur mencakup dimensi ruang dan waktu yang sukar ditentukan batasnya. Dan untuk mempermudah di dalam mempelajarinya, suatu karya arsitektur dibedakan menurut ciri-ciri bentuk dan karakter arsitektural. Dalam kurun waktu tertentu, pengelompokan perkembangan arsitektur antara lain adalah primitif, tradisional, klasik barat, dan modern. Selanjutnya yaitu arsitektur modern barat. Disebut modern barat karena pola pikir dan hidup lahir, tumbuh dan berkembang dimulai dari barat atau Eropa sejak abad 11. Kehidupan pertanian klasik, tradisional dengan proses langsung dan sederhana, mulai ditinggalkan dengan ditemukannya alat-alat produksi, perhubungan dan komunikasi yang lebih maju. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dan ciri khasnya dalam arsitektur modern. Yang pertama yaitu Le Corbusier. Charles Edward Jeanneret atau Le Corbusier adalah seorang arsitek, urban designer, dan penulis berwarga negara Swiss. Pada masa kehidupan Le Corbusier, era teknologi dan industri sedang berkembang pesat. Le Corbusier menunjukkan ketertarikan akan teknologi dan desain kapal uap. Hal ini menyebabkan perencanaan tata ruang dan estetika minimalisnya dipengaruhi oleh inovasi teknik mesin dan desain modular pada saat itu, yang disebut yaitu The House is a Machine for Living, Le Corbusier tahun 1927, yang berarti bahwa perancangan arsitektur telah mulai mengambil kualitas inovatif dan kemajuan ditemukan di bidang lain, khususnya pada bidang industri dalam hal efisiensi. Yang kedua yaitu Ludwig Mies van der Rohe. Seorang anak dari pengrajin batu di Aachen, Jerman, Mies memulai karir arsiteknya sebagai asisten dari Peter Behrens. Bersama dengan Walter Gropius dan Le Corbusier, ed. 2016, salah satu filosofinya yang cukup terkenal yaitu less is more, yang didapat ketika ia bekerja sebagai asisten dari Peter Behrens, mengerjakan proyek pabrik turbin IAG. Karya-karya Mies umumnya tergolong dalam international style, namun gaya ini tidak muncul melalui pemilihan gaya tertentu dalam proses desain. Menurut Mies, tampilan sebuah bangunan adalah ekspresi dari masanya, dan material yang digunakan yaitu Chicago Architecture Foundation (ND). Hal ini dapat dilihat dari desainnya yang mengedepankan aspek fungsional bangunan serta menggunakan material baja terekspos yang merupakan gambaran dari era industrialisme. Berikutnya, jenis-jenis arsitektur awal modern. Yang pertama yaitu Art Nouveau. Art Nouveau berkembang tahun 1880 dan 1890-an. Nama ini berasal dari Maison de Art Nouveau, galeri desain interior yang buka di Paris pada tahun 1896. Di Jerman, gerakan ini disebut Jugendstil, diambil dari majalah Die Jugend, yaitu pemuda, yang dipublikasikan sejak tahun 1896. Di Italia bernama Stile Liberty, dari nama toko Liberty Style. Di Spanyol bernama Modernista. Di Austria bernama Secession Style. Dan di Prancis sendiri, istilah bahasa Inggris Modern Style sering juga digunakan menekankan dari mana gerakan ini berasal. Nomor 2 yaitu arsitektur organik. Arsitektur organik merupakan ilmu yang mempelajari perancangan dengan mengambil sumber dari alam yang berupa makhluk hidup atau yang berhubungan dengan makhluk hidup sebagai pokok dari bentuk dan fungsi bangunan.
Yang ketiga, kubisme. Arsitektur aliran kubisme terinspirasi dari seni lukis yang muncul dan mulai berkembang pada tahun 1910 sampai 1914 di Paris. Aliran kubisme muncul karena rasa bosan terhadap aliran-aliran klasik yang penuh dengan ornamen. Kubisme adalah gerakan paling revolusioner dalam seni rupa, berkembang mula-mula di Paris antara tahun 1907 sampai 1920. Kubisme berasal dari seni lukis yang tidak hanya membuat bentuk dan warna dalam dimensi ruang, tetapi juga dimensi waktu. Menyajikan lukisan tidak hanya dari suatu sudut pandang yang lazimnya dalam lukisan tradisional dalam berbagai sisi, termasuk sisi yang seharusnya tidak terlihat dalam lukisan. Kubisme tidak sepenuhnya abstrak. Prinsip dari aliran kubisme menunjukkan aspek ruang atau tiga dimensi dan waktu, di mana hal itu tidak terdapat dalam aliran klasik tradisional. Yang keempat yaitu arsitektur konstruktivisme. Berkembang pada tahun 1913 sampai 1930 oleh Vladimir Tatlin, pergerakan konstruktivisme di Rusia merupakan pengembangan dari kubisme, futurisme Italia, dan suprematisme di Rusia, beoplastisisme di Belanda, dan sekolah Bauhaus di Jerman. Estetika menurut seniman konstruktivisme berkaitan dengan bentuk atau bidang geometris kinetik sebagai sebuah cerminan zaman modern yang dikuasai oleh mesin. Yang kelima, arsitektur modern de style. De style merupakan aliran arsitektur yang diilhami dari seni lukis. Dalam karya seninya, lebih mengutamakan bentuk-bentuk abstrak yang lebih sederhana. De style tumbuh bersamaan dengan terjadinya Perang Dunia, di mana aliran ini merupakan suatu gabungan kelompok seniman antara pelukis, pematung, dan arsitek. Tujuan utama dari aliran ini adalah menyatukan wujud-wujud seni menjadi suatu lahan ruang. Yang keenam, Bauhaus. Bauhaus adalah sebuah aliran gaya arsitektur yang didirikan oleh Walter Gropius pada tahun 1919. Pelopor International Style dan mengenalkan konsep form follow function, yaitu bangunan mengikuti bentuk fungsi yang ada pada bangunan tersebut. Bauhaus memiliki pengaruh besar terhadap arsitektur dunia. Bauhaus adalah sebuah ikon dari perkembangan seni dan arsitektur yang lahir akibat revolusi industri di daratan Eropa pada awal abad 20. Seni dan arsitektur Bauhaus merupakan aliran dan ideologi perdamaian antara seni dan industri. Yang terakhir yaitu gaya internasional pada tahun 1930. International Style adalah suatu gaya arsitektur yang tren pada tahun 1920 sampai 1930. Istilah International Style pada umumnya mengacu pada arsitek dan bangunan dari dekade pandangan perkembangan gaya modern sebelum Perang Dunia II. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.